Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Film ini diawali dengan seorang kepala anti teror bernama Jun yang bekerja di National Intelligence Service atau NIS. Dia sedang merekrut anak-anak yatim piatu yang punya keberanian. Kali ini pilihannya jatuh pada Jun. Hobinya adalah menggambar. Bahkan kecelakaan yang menimpa kedua orang tuanya pun dibuatnya seperti cerita komik. Jun pun bertanya pada Jun, apa cita-citanya setelah besar nanti? Jun pun menjawab ingin menjadi seorang komikus. Jun pun memberitahu Jun kalau seorang pria harus mengharumkan nama bangsanya. Jun pun dilatih hingga dewasa untuk menjadi agen pembunuh para mafia atau teroris. Dia tumbuh menjadi pria kuat, tegas, dan tak takut apapun saat mengemban misi demi negara. Jun bahkan sering dipercaya untuk melakukan tugas berbahaya sendiri, dengan hasil yang selalu memuaskan. Pada dasarnya, Jun hobi menggambar. Bahkan saat sedang rapat pun, Jun sibuk menggambar. Suatu hari, saat sedang membuat komik, Jun mendapat panggilan. Dia ditugaskan untuk melakukan suatu misi bersama Chul, seorang anak yang akan mengikuti jejaknya dan juga mengidolakan Jun. Sebelum menjalankan misinya, Jun pun menggambar wajahnya dan meminta pilot untuk meletakkannya saat pemakaman jika misinya gagal. Saat terjun, parasutnya tiba-tiba tidak bisa dibuka. Akhirnya, Jun pun dinyatakan tewas dan sesuai permintaannya, gambar itu pun dipasang saat pemakamannya. Chul pun merasa sedih dan kehilangan. Bahkan kepala intelijen Jun sambil menangis berkata, "Sekarang kau telah bebas menggambar di surga." Ternyata itu hanyalah siasat Jun untuk melarikan diri dari tugas sebagai agen rahasia, karena dia ingin menjalani kehidupan normal sebagai komikus. Jun bahkan memalsukan identitasnya. 15 tahun berlalu, Jun pun sudah menikah dan memiliki seorang anak bernama Kayong. Jun telah banyak membuat komik, tapi tak satu pun yang membuahkan hasil. Hal itu sering membuat istrinya marah-marah. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan mereka, istrinya pun harus bekerja. Sementara itu, Jun di rumah mempersiapkan semua keperluan anaknya dan melakukan pekerjaan rumah. Setiap mengunggah komiknya, pastilah Jun menerima komentar kritik. Untuk memberi semangat, Jun bahkan mengomentari komiknya sendiri. Suatu hari saat pulang berbelanja, Jun pun mengikuti anaknya dari belakang. Tiba-tiba anaknya hampir tertabrak mobil karena menggunakan headset. Jun pun berniat untuk menyita headsetnya. Namun anaknya berkata kalau dia akan melaporkan pada ibunya karena merokok. Jun pun lalu bertanya pada Kayong apakah dia sudah membaca komik yang diuploadnya dan bagaimana respon teman-temannya. Saat mendengar perkataan anaknya, Jun pun merasa lemas karena teman-teman anaknya tidak menyukai komiknya. Anaknya lalu memberikan saran agar Jun membuat komik kisah nyata hidupnya. Jun lalu berkata, kalau dia membuat kisah hidupnya, semua orang akan marah. Saat hendak pergi, anaknya kembali berpesan agar Jun tidak membaca komentar-komentar komiknya. Kepala editor pun menelpon Jun dan menyuruhnya untuk membatalkan lanjutan komiknya karena komentarnya hanya penuh dengan cacian dan makian. Akhirnya Jun pun mencoba menjadi pekerja bangunan, namun mandor selalu memarahinya. Karena kesal, awalnya dia akan marah, namun dia menahan emosinya. Di rumah, Jun pun merasa frustasi, lalu meminum bir, karena tidak bisa membelikan piano yang diinginkan anaknya. Saat membaca semua komentar-komentar yang masuk, membuat Jun semakin frustasi. Hingga akhirnya Jun pun membuat komik kisah hidupnya saat menjadi agen rahasia. Dimulai saat dia masih dilatih dengan sangat keras hingga terpilih jadi agen terbaik. Saat bangun, Jun pun heran istrinya sudah memasak dan melayaninya dengan baik. Ternyata saat dia tertidur karena mabuk, istrinya mengupload komik yang dibuatnya.
dan kali ini mendapatkan komentar yang baik. Jun pun mendatangi editor memohon untuk menarik kembali komiknya. Namun editornya menolak karena komik itu mendapatkan rating yang tinggi. Suatu hari saat menjemput anaknya, Jun mendengar kalau teman anaknya baru saja dibelikan piano oleh ayahnya. Bahkan ayah temannya berkata, mungkin ayahmu tidak datang menjemput karena sedang sibuk menggambar komik. Jun pun akhirnya pulang dengan hati yang sedih. Di rumah, ternyata Jun lupa menutup jendela, sehingga buku diari anaknya pun basah. Jun pun membaca diari anaknya yang berisi lirik lagu tentang kehidupan keluarga mereka. Jun menangis karena dia tidak bisa membahagiakan keluarganya. Akhirnya Jun pun bertekad untuk melanjutkan komik kisah hidupnya agar mendapatkan uang. Kali ini berkisah tentang seorang mafia yang habis-habisan dihajar oleh Jun. Bahkan mafia itu ingin menuntut balas pada Jun. Komiknya kali ini pun sukses di pasaran, bahkan disukai oleh berbagai kalangan. Akhirnya, Jun pun bisa memberikan sebuah piano yang sudah lama diinginkan oleh anaknya. Suatu hari, kepala intelijen Jun memeriksa sebuah warnet karena ada teror bom yang ditujukan pada pemerintah melalui IP warnet tersebut. Saat diperiksa, ternyata yang memainkannya adalah 2 orang anak kecil. Saat mengetahui kalau Jun adalah anggota NIS, kedua anak itu pun menertawakannya. Karena yang mereka baca di komik, agen NIS sangatlah hebat. Saat kepala Jun menunjukkan kartu anggotanya, mereka pun berkata namanya mirip pelatih yang keji itu. Mendengar itu, Jun pun bingung kenapa informasi rahasia itu bisa diketahui oleh anak kecil. Anak itu pun menunjukkan komik yang mereka baca, sehingga membuat Jun terkejut. Akhirnya berita itu pun sampai ke Direktur Hyong, sehingga Jun pun mendapat teguran karena melatih anak kecil sebagai senjata pembunuh. Namun Jun pun menyangka tidak semua yang di komik itu benar, dan itu merupakan proyek yang sudah lama dihentikan. Karena tokoh utama di komik itu adalah Jun, dan mayatnya juga tidak pernah ditemukan, mereka pun menyangkut pautkan kisah komik tersebut dengan agen-agen mereka yang baru dibunuh. Karena itu, seharusnya menjadi rahasia negara. Jun pun diperintahkan untuk mencari agen Chul, karena hanya Chul lah yang bisa menangkap Jun kembali. Pria ini adalah Chul yang telah beranjak dewasa. Dia sedang melakukan penyamaran sebagai gelandangan. Tapi pada dasarnya orang tampan, walau sedang berpakaian compang-camping, cewek-cewek malah tergoda dibuatnya. Chul menjadi salah satu agen terbaik di NIS setelah kehilangan Jun. Chul pun diberitahu kalau ternyata Jun masih hidup. Mereka pun mendatangi kantor kepala editor untuk mencari Jun. Tapi karena Jun sudah mengganti identitasnya menjadi Kim, kepala editor berkata tidak tahu. Bahkan saat menunjukkan foto Jun, kepala editor tidak begitu yakin kalau itu adalah penulis komiknya. Bahkan dia tertawa saat mengetahui kalau Jun dulunya adalah agen rahasia. Kepala editor pun menelpon Jun. Sementara itu, Direktur Hyong dan Chol melacak di mana posisi Jun berada. Tidak berapa lama, Jun pun didatangi beberapa agen rahasia. Satu dari mereka menggunakan kacamata pengintai. Setelah memastikan kalau itu adalah Jun, mereka pun mengejarnya. Sadar akan kedatangan mereka, Jun lalu melarikan diri. Awalnya, Jun sempat menyangkal kalau dia adalah Jun yang mereka cari, tapi mereka tetap menangkapnya karena diperintah Direktur Hyong. Karena dulunya Jun merupakan agen terbaik, mereka pun bukan tandingannya. Melihat itu, Direktur Hyong pun memerintahkan mereka untuk mengikuti Jun. Di rumah, Jun menelpon istrinya dan mengatakan siapa dia sebenarnya, lalu mengajaknya untuk melarikan diri. Tapi istrinya tidak percaya dan berpikir kalau Jun pasti sedang mabuk. Tiba-tiba kaca rumahnya dilempar dengan gas beracun. Ternyata dia sudah dikepung oleh agen rahasia. Saat agen Chul membuka topengnya, Jun pun merasa mengenalnya dan bertanya apakah
apakah dia Chul kecil yang dikenalnya. Tapi tiba-tiba Direktur Hyung pun menyetrumnya dari belakang. Sementara itu, kantor editor kembali didatangi sekelompok orang yang juga mencari Jun. Kepala editor pun marah dan berpikir kalau mereka juga adalah agen rahasia NIS. Tapi ternyata mereka adalah mafia yang ingin balas dendam kepada Jun. Kepala editor pun sadar setelah melihat anak buahnya sudah dianiaya. Karena dia tidak tahu banyak tentang Jun, mafia itu pun memukulnya. Sementara itu, Jun pun ditahan dan diinterogasi oleh Chul. Chul bahkan marah karena Jun adalah idolanya, tapi mengapa menipunya dengan kematian palsu? Jun lalu bertanya apakah Chul masih menjadi pembunuh bayaran. Lalu Chul berkata bahwa semua telah berubah semenjak kematiannya. Jun pun lalu meminta maaf pada Chul. Tapi tiba-tiba kepala Chun masuk dan marah, lalu menendang Jun. Jun pun menjelaskan kalau hanya itulah caranya untuk keluar, karena dia merasa sudah terlalu banyak darah orang yang dibunuhnya. Jun lalu berkata bahwa komi itu tidak sengaja dikirimnya karena sedang mabuk. Tapi Jun menjadi marah saat Direktur Hyung berkata, apa perlu mereka membuat anaknya menjadi yatim piatu sepertinya. Saat HP Jun berdering, Chul melihat nama di HP Jun dengan sebutan aneh dan berpikir kalau itu adalah nama samaran teman Jun. Jun pun berkata kalau itu adalah istrinya. Saat Jun mengangkat teleponnya, ternyata itu adalah mafia yang selama ini mencarinya. Mereka pun menyandra istri Jun. Mafia itu pun menyuruh Jun untuk membawa kepala Jun padanya, atau dia akan memotong jari istrinya. Jun pun menyuruh Chul untuk memanggil kepala Chun dengan berpura-pura akan mengakui perbuatannya. Saat kepala Chun lengah, Jun pun berhasil menyandranya. Saat hendak keluar, agen Chul juga gagal menghalangi Jun. Jun pun berhasil kabur membawa agen kepala Chun. Di mobil, Jun pun menjelaskan pada kepala Chul kalau istrinya sedang disandra. Direktur Hyung pun akhirnya memerintahkan untuk menangkap atau membunuh Jun. Akhirnya, posisi Jun pun berhasil dilacak. Mereka pun lalu mengejar Jun. Pada dasarnya, Jun adalah agen rahasia terbaik, maka untuk menghindar bukanlah sulit buat Jun. Jun lalu menghubungi mafia tersebut, tapi mafia itu mengetahui kalau Jun sedang dibuntuti dan meminta Jun untuk mencari cara agar menghilangkan jejak. Di dalam terowongan, mobil Jun pun terlihat berhenti. Namun, itu adalah jebakan Jun. Semua agen yang dikirim Direktur Hyung pun KO dibuatnya. Lalu, Jun pun berpindah mobil. Setelah kepergian mereka, datanglah seorang pria yang menembak semua agen yang sedang sekarat. Jun dan kepala Chun pun ribut karena Jun berkata, mungkin mafia tersebut punya dendam kepadamu, tapi kenapa istriku yang disandra bukannya istrimu? Kepala Chun lalu berkata kalau dia tidak punya istri alias masih lajang, dan balik menyalahkan Jun karena sudah membongkar rahasia mereka. Tiba-tiba Jun pun ingat kalau dia sudah menyerahkan episode baru yang akan tayang pada kepala editor. Di episode itu, kepala Chun membunuh adiknya Jason. Jun pun lalu menelepon kepala editor. Kepala editor meminta maaf karena telah memberitahukan alamatnya. Lalu memberitahu Jun kalau yang datang itu adalah mafia Jason, seperti yang di komiknya. Kepala editor lalu berkata bahwa dia berhasil menyimpan episode berikutnya dan tidak memberitahu NIS bahkan mafia tersebut. Jun dan kepala Chun pun lega mendengarnya. Lalu kepala editor berkata, agar seluruh dunia tahu, maka aku menguploadnya. Tapi ternyata mafia Jason sudah membaca komiknya dan berkata pada istri Jun kalau dia telah salah memilih suami. Sementara itu, Direktur Hyung pun semakin marah setelah melihat semua anggotanya mati terbunuh dengan luka di kepala dan mengira kalau itu adalah perbuatan Jun. Lalu Direktur Hyung pun mendapat informasi kalau mafia Jason yang terkenal sadis itu sudah berada di Korea. Direktur Hyung pun menyandra anak Jun.
Saat agen kepala Jun memberitahu kalau mereka mungkin bisa memaafkannya, tiba-tiba ada suara HP berdering. Awalnya kepala Jun berpura-pura tidak tahu suara apa itu. Ternyata itu suara HP-nya yang dia sembunyikan di celana dalamnya. Direktur Hyung pun meminta Jun untuk berbalik jika ingin anaknya selamat. Karena posisi HP kepala Jun masih di celana dalamnya, Jun terpaksa bicara sambil menunduk. Jun pun akhirnya mengambil HP kepala Jun dan melihat anaknya disandra Direktur Hyung. Jun pun dihadapkan pada pilihan yang sulit. Akhirnya saat sudah di depan mafia Jason, Jun pun putar balik dan memutuskan untuk menolong anaknya terlebih dahulu. Jun lalu menelepon mafia Jason dan berjanji akan kembali setelah menyelamatkan anaknya terlebih dahulu. Kepala Jun pun heran melihat Jun menangis, karena yang dia tahu, dulu Jun adalah orang yang berdarah dingin. Saat Chul tahu itu adalah anaknya Jun, Chul pun membantunya untuk melarikan diri dari Direktur Hyung. Jun pun kembali berputar arah setelah menerima pesan dari HP Kayong yang dikirim Chul. Jun pun akhirnya bertemu dengan anaknya. Namun tiba-tiba, Chul datang dan menodongkan senapannya, karena Chul juga mengira kalau Jun adalah mata-mata. Kayong pun lalu memohon agar Chul mengasihani ayahnya. Saat Chul bertanya pada Jun, kenapa dia menculik kepala Jun pun memberitahu Chul apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar itu, Kayong pun menangis. Jun pun menenangkan Kayong, demikian Chul dan kepala Jun. Mereka akhirnya pergi ke tempat di mana dulu Jun tinggal saat menjadi agen rahasia. Kepala Jun pun terkejut saat membuka kulkas yang ternyata isinya adalah senapan. Mereka pun akhirnya siap bertarung seperti dulu. Saat akan pergi, Jun pun memukul Chul untuk mengelabui Direktur Hyung. Mereka pun baru sadar kalau ternyata senapannya semua ada pada Chul. Chul pun ditangkap oleh Direktur Hyung. Tapi dia pun sadar kalau hanya Chul yang selevel dengan Jun. Chul pun diperintahkan untuk menangkap Jun, meski harus membunuhnya. Mereka pun tiba, tapi para mafia itu tidak tahu kalau Kayong berada dalam mobil. Kayong lalu menelepon Direktur Hyung dan memperlihatkan apa yang sedang terjadi. Jason lalu memerintahkan Jun untuk menyiksa kepala Jun, seperti yang mereka lakukan pada adiknya. Awalnya Jun menolak, tapi Jason mengancam dengan berpura-pura menembak istrinya. Saat Jun melakukannya, Direktur Hyung pun semakin marah karena berpikir Jun menyiksa kepala Jun. Jason lalu mencoba untuk membakar Jun, tapi pasukan agen rahasia yang dipimpin Direktur Hyung pun datang. Chul pun membebaskan kepala Jun, sedangkan Jun bersembunyi. Tapi Direktur Hyung melihatnya dan menyuruhnya untuk keluar. Saat Direktur Hyung menuduhnya sebagai pengkhianat, kepala Jun pun membelanya. Tapi Direktur Hyung tidak percaya. Saat Chul mencoba menjelaskan, Direktur Hyung pun kembali memerintahkan kepada sniper untuk merubah targetnya kepada Jun. Melihat itu, anaknya pun keluar dan menangis, tapi Direktur Hyung tetap memerintahkan agar tetap menembak Jun. Saat sniper mulai menembak, Chul pun menghalangi sehingga mengenai Chul. Melihat itu, Jun pun marah dan menembak kembali snipernya. Direktur Hyung pun kembali memerintahkan untuk menembak Jun, tapi malah snipernya yang tertembak. Ternyata asisten Jasonlah pelakunya. Satu persatu agen itu pun ditembaknya. Melihat itu, Jun pun mencoba untuk menembaknya kembali. Namun Jason terlebih dahulu menembaknya. Jason lalu menyandra semua agen rahasia, termasuk anak dan istri Jun. Jun pun tiba-tiba bangun menembak sebuah mesin, sehingga menimbulkan ledakan. Jun lalu menyelamatkan anak dan istrinya, lalu memberikan rompi anti peluru yang dipakainya. Jun pun berpesan pada istrinya untuk menjaga anaknya jika terjadi sesuatu padanya. Jun pun akhirnya menembak dan mengajar para mafia itu satu persatu, dibantu oleh Chul. Sementara itu, kepala Chun mencoba untuk menyelamatkan anak dan istri Jun dari asisten Jason. Akhirnya Jun pun berhasil melumpuhkan Jason di hadapan semua para agen rahasia.
anak dan istrinya. Di akhir cerita, Chul meminta Jun agar kembali menjadi agen rahasia, tapi Jun menolaknya. Dia bahkan didukung oleh anak dan istrinya. Akhirnya Jun pun menjadi penulis komik terkenal.